Kemarin kita campur ya. Iya. Kemarin campuran. Selamat siang Kak Iwan. Selamat siang. Boleh cerita sedikit tentang proses pembuatan pupuk organik guano itu seperti apa Kak? Jadi yang pertama, pupuk organik guano itu muncul sebenarnya untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk. Nah, kalau dia tidak diolah, pupuk organik guano ini punya kandungan amoniak yang sangat tinggi. Dia punya kandungan gas yang tinggi sekali. Tetapi di sisi lain, di antara semua pupuk organik, guano ini salah satu pupuk organik terbaik sebenarnya karena memiliki kandungan yang lengkap. Yang kedua, dia berfungsi untuk memperbaiki unsur hara di tanah. Nah, proses yang dilakukan oleh teman-teman di sini adalah menambahkan nutrisi. Kami menyebutnya nutrisi. Ada 4 jenis nutrisi yang teman-teman buat di sini dari bahan-bahan rumah tangga seperti pisang, jantung pisang, ikan, dan sayur-sayur. Nah, nutrisi ini fungsinya untuk melengkapi kandungan atau unsur yang ada di pupuk itu sekaligus mengikat. Nah, kami coba melengkapi itu dengan kandungan N, P, K, Cl, dan kalsiumnya. Di pupuknya sendiri sebenarnya sudah ada dasar, tetapi kan ini berubah-ubah kadarnya karena dia diproduksi secara alami, bukan produksi pabrik. Nah, setelah proses pencampuran itu masih perlu didiamkan minimal 1 hari untuk menunggu reaksi yang terjadi setelah dicampur. Setelah itu baru di packing. Untuk tanaman apa saja Kak yang bisa digunakan? Hampir semua tanaman. Jadi hanya mungkin takarannya ya. Kalau misalnya tanaman rumah, sayur mayur mungkin itu dijadikan cair. Tetapi untuk tanaman-tanaman seperti padi itu bisa diaplikasi langsung. Tetapi kalau di kami ini memang punya beberapa kali tahapan pemupukan. Misalnya ada pemupukan pengelolaan lahan. Kemudian ada pemupukan pasca tanam 2-3 kali dengan range waktu 7-10 hari jarak pemupukan dengan dosis tertentu sebenarnya. Untuk produksinya itu Kak setiap hari apa atau? Nah, sebenarnya sementara ini produksi kami itu masih tergantung pesanan. Saya perlu sampaikan sebenarnya sebagian teman-teman menganggap bahwa ini akan mengeksploitasi gua kelelawar yang ada di sini. Saya ingin sampaikan bahwa upaya yang dilakukan teman-teman ini adalah bagian dari upaya konservasi sebenarnya yang kita lakukan. Jadi
kenapa produk itu guano itu harus kami buat menjadi produk pupuk, supaya pertama proses pengambilan itu bisa dilakukan secara teratur. Yang kedua, kami berharap produksi guano itu tersentral sehingga pengambilan bisa diatur sedemikian rupa, karena di satu sisi sebenarnya kekosongan guano di sarang kelelawar juga tidak baik, tetapi kalau dia terlalu banyak juga itu juga tidak terlalu baik karena kandungan gasnya sebenarnya. Jadi itu tujuan pengelolaan yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, untuk sudah berapa lama Kak pengolahan kotoran kelelawar dijadikan pupuk? Kalau prosesnya kami sebenarnya ini kan dari 2014. Proses eksperimen beberapa kali masuk lab sebenarnya. Tetapi kalau untuk betul-betul menjadi sebuah produk dan dijual itu baru 1 tahun terakhir ini. Ya. Harga per karungnya itu berapa Kak? Nah, untuk kemasan kan kita punya kemasan 25 liter. 25 liter itu kami jual harga 50. Harga 50? Iya. Sampai saat ini sudah berapa karung yang berhasil dijual? Dijual. Untuk penjualan 1 bulan terakhir ini kita sudah hampir 100-an karung lah. Ya, karena masih stok terbatas. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih.